Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan belajar IPS untuk kelas 8. Materinya tentang pengaruh, perubahan, dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah untuk mengetahui perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Faktor yang mempengaruhi perubahan dan interaksi keruangan tersebut ada 4, yaitu 1. Perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Yang kedua, pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Yang ketiga, pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Dan yang keempat, pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Yang akan kita bahas pertama adalah perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam, yaitu faktor iklim, faktor geologi, dan faktor ketersediaan sumber daya alam. Faktor iklim. Lokasi negara ASEAN yang berada di antara benua Asia dan Australia menyebabkan wilayah ini memiliki pola arah angin yang berganti setiap 6 bulan sekali. Angin ini dinamakan angin muson timur dan angin muson barat. Angin muson timur mengakibatkan musim kemarau dan angin muson barat mengakibatkan musim penghujan. Iklim yang dipengaruhi tiupan angin muson ini dinamakan iklim muson. Selain iklim tersebut, negara-negara ASEAN juga dipengaruhi oleh iklim matahari dan iklim Pisces. Iklim matahari yang didasarkan atas perbedaan panas yang diterima oleh permukaan bumi. Daerah yang berada pada lintang tertinggi lebih sedikit menerima sinar matahari, sedangkan daerah yang memiliki lintang lebih rendah akan menerima matahari lebih banyak. Kemudian iklim Pisces. Iklim Pisces dipengaruhi oleh keadaan fisik seperti perairan laut, pegunungan, dan dataran. Negara-negara ASEAN terkadang mengalami perubahan iklim yang tidak terprediksi sebagai akibat adanya perubahan pola penggunaan lahan dan perilaku yang menimbulkan pemanasan global. Perubahan iklim ini memicu terjadinya bencana alam klimatik, contohnya puting beliung di Haiyan, kemudian kekeringan di Indonesia, dan banjir bandang di Thailand. Kemudian faktor geologis. Negara ASEAN berada di antara pertemuan 3 lempeng, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Indo-Australia. Pergerakan lempeng menyebabkan tumbukan antara lempeng yang menyebabkan gunung berapi. Rangkaian pegunungan ASEAN adalah Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Gerak lempeng dan gunung berapi aktif sering menyebabkan bencana alam seperti gempa bumi, kemudian tsunami, dan gunung meletus. Dengan adanya bencana tersebut, organisasi ASEAN secara aktif memberikan bantuan-bantuan. Selanjutnya adalah faktor ketersediaan sumber daya alam. Tidak semua sumber daya yang diperlukan oleh suatu negara tersedia di negaranya. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan negara-negaranya, anggota ASEAN melakukan pertukaran sumber daya alam dalam kegiatan jual beli dan perdagangan. Selanjutnya faktor yang kedua yaitu pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Perkembangan ilmu dan teknologi telah berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Manusia telah dimudahkan dalam berbagai hal ketika beraktivitas, contohnya dalam teknologi transportasi. Teknologi transportasi masa kini telah menunjukkan kemajuan yang sangat pesat, baik transportasi udara, transportasi darat, dan transportasi laut. Perkembangan ilmu pengetahuan menyebabkan terciptanya alat transportasi yang nyaman, aman, dan cepat.
Perkembangan sarana transportasi membutuhkan ruang sebagai sarana dan prasarana. Semakin banyak alat transportasi darat, laut, dan udara, semakin banyak membutuhkan sarana penunjang seperti perluasan jalan, terminal, bandara, dan pelabuhan. Semuanya semakin mendesak dalam pembangunannya. Pembangunan sarana prasarana transportasi akan mengubah kondisi wilayah suatu negara. Lahan-lahan produktif seperti hutan dan sawah diubah untuk membangun jalan. Kemudian teknologi komunikasi. Ilmu pengetahuan telah berjasa mengubah teknologi komunikasi menjadi semakin canggih. Teknologi komunikasi memungkinkan informasi tersebar luas dalam waktu yang sangat singkat dan cepat. Selanjutnya, faktor yang ketiga yaitu pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Ketika ASEAN mulai menerapkan AFTA atau ASEAN Free Trade Area, yaitu wilayah bebas perdagangan ASEAN, maka hal ini menyebabkan kegiatan ekonomi akan semakin luas. Produsen barang dengan mudah mengekspor produknya ke berbagai negara-negara anggota ASEAN tanpa harus dibebani oleh pajak. Pilihan konsumen juga semakin banyak, baik kuantitas, kualitas maupun harganya, dan proses distribusi pun menjadi lebih jauh jangkauannya. Kemudian faktor yang keempat yaitu pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Seiring perkembangan zaman, pembangunan, pertumbuhan jumlah penduduk dan keberadaan lahan mulai berubah. Saat ini, makin banyak alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan lain seperti pembangunan pemukiman penduduk, industri, pertokoan, dan pariwisata. Konversi lahan menjadi fenomena yang sering dijumpai di negara-negara ASEAN. Selanjutnya adalah faktor-faktor pendorong terjadinya alih fungsi lahan pertanian yaitu 1. Pertumbuhan penduduk yang sangat pesat. Yang kedua, kenaikan kebutuhan masyarakat untuk permukiman. Yang ketiga, menurunnya harga jual produk-produk pertanian. Yang keempat, kurangnya minat generasi muda untuk mengolah lahan pertanian. Dan yang kelima, pergantian ke sektor yang dianggap lebih menjanjikan. Dan yang keenam, lemahnya regulasi pengendalian alih fungsi lahan. Kemudian beberapa dampak dari alih fungsi lahan pertanian yaitu 1. Berkurangnya lahan pertanian. Yang kedua, menurunnya produksi pangan nasional. Yang ketiga, mengancam keseimbangan ekosistem. Yang keempat, banyaknya buruh tani kehilangan pekerjaan. Dan yang kelima, tingginya angka urbanisasi. Dan yang keenam, harga pangan semakin mahal. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga dapat kalian pahami. Selalu jaga kesehatan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.